Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Mansur dari kelas 12 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri bebas aktif. Baik, ini adalah peta konsep dari landasan pelaksanaan politik luar negeri. Jadi landasan pelaksanaan politik luar negeri itu mempunyai 3 bagian, dan masing-masing ketiga bagian tersebut mempunyai satu bagian. Jadi di sini kita masuk pada landasan pertama, yaitu landasan ideal. Landasan ideal terbagi menjadi dua. Yang pertama, landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, sebab nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Kemudian yang kedua, yaitu Muhammad Hatta mengatakan bahwa Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang mempengaruhi politik luar negeri Indonesia, karena kedudukan Pancasila sebagai falsafah negara mengikat seluruh bangsa Indonesia. Kemudian dasar politik luar negeri Indonesia kembali dipertegas oleh Muhammad Hatta dalam buku karyanya yang berjudul Dasar-Dasar Politik Luar Negeri Indonesia. Secara garis besar, tujuan politik luar negeri Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kedua, memperoleh barang-barang dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan perdamaian nasional, karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat melaksanakan pembangunan. Dan yang keempat atau yang terakhir, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan falsafah bangsa Indonesia. Jadi itulah tadi landasan pertama. Kemudian kita masuk pada landasan yang kedua, yaitu landasan konstitusional. Landasan konstitusional berkaitan dengan konstitusi negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Adapun bagian-bagiannya, yaitu yang pertama, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, landasan konstitusional pelaksanaan politik luar negeri Indonesia secara jelas dipaparkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kemudian bagian kedua, yaitu dengan kata lain politik luar negeri Indonesia menentang segala bentuk penjajahan di dunia. Kemudian bagian terakhir, yaitu dengan dasar tersebut pemerintah Indonesia memainkan perannya dalam tatanan dunia internasional. Sikap politik luar negeri Indonesia mulai tampak sejak pertengahan tahun 1950-an. Ketika kondisi perang dingin mulai berpindah ke wilayah Asia Tenggara, khususnya wilayah Indonesia sampai ke Cina, Indonesia mampu mengambil sikap politik yang tegas dan menyatukan negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk mengatasi konflik yang memanas di wilayah Indo-Cina. Kemudian kita memasuki landasan yang terakhir, yang ketiga, yaitu landasan operasional. Landasan operasional ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, yaitu landasan operasional politik luar negeri bebas aktif. Diperlukan agar prinsip bebas aktif dapat dioperasionalkan dalam politik luar negeri Indonesia. Oleh karena itu, landasan operasional politik luar negeri Indonesia senantiasa berubah sesuai kepentingan nasional. Kemudian bagian yang kedua dan terakhir dari landasan operasional, yaitu sejak awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama, landasan operasional pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif sebagian besar dinyatakan melalui maklumat-maklumat dan pidato-pidato Presiden Soekarno. Baik, itulah tadi penjelasan tentang landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri bebas aktif. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.